Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah teman-teman, setelah aku kemarin tuh libur kurang lebih 10 harian gak upload video, alhamdulillah aku hari ini bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman. Jadi kegiatan aku adalah bongkar belanjaan, tapi bukan mingguan ya teman-teman. Jadi ini kan akhir bulan ya, jadi mungkin aku belanjanya itu harian, kurang lebih di 3-4 hari aja, nggak nyampe mingguan. Oke, belanjaan aku yang pertama itu, aku beli ayam, ini kurang lebih setengah kilo ya, di harga 18.000, sudah aku cuci bersih dan sudah aku marinasi, karena niatnya ayam ini tuh mau aku bikin ayam saus tiram gitu ya teman-teman. Dan total belanja mingguan aku, mingguan tuh, biasa mingguan ya, aku sampai salah sebut. Jadi untuk belanja kali ini tuh totalnya di Rp45.000 dan udah dapat protein hewani, nabati dan juga sayuran. Oke, selanjutnya di sini juga aku ada beli timun di harga Rp2.000. Niatnya timun itu sebagai lalapan ya, karena aku beli tempe yang tempenya itu seperti biasa, harganya di Rp5.000, niatnya mau aku masak dijadikan sambelan tempe, dan setengahnya lagi itu rencananya mau aku campur dengan kikil ataupun labu siam santan gitu ya teman-teman. Pokoknya antara dua itu aja deh. Pokoknya kalau misalkan lagi bosen sambelan tempe, ya udah nanti tempenya itu aku gabung sama labu siam. Jadi kayak santan gitulah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah coba gitu ya lontong sayur yang ala Betawi, biasanya kan lontong sayurnya itu dia labu siam dicampur sama tempe gitu ya. Nah itu aku mau buat kayak gitu. Dan untuk cara simpan tempe, ini tuh aku baru dapat ilmunya ya di Instagram, jadi aku mau coba untuk hacknya. Jadi tempenya itu biar nggak pada item, dicoba taburin pakai garam. Aku juga belum tahu ya. Kalau aku lihat sih di videonya itu, insya Allah kalau misalnya tempe ditaburin garam seperti ini, bisa awet sampai 1 minggu ke depan. Makanya coba aja ya teman-teman. Karena tempe ini paling 2-3 hari juga udah kelihatan nggak segernya ya. Oke, selanjutnya di sini juga aku ada beli kerupuk ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku kayak pengen makan kerupuk gitu lah teman-teman. Jadi kayak misalnya makan sayur sop bakso, kemudian pengen ada temennya gitu pakai kerupuk. Jadi akhir-akhir ini aku beli kerupuk. Untuk kerupuknya aku beli di harga Rp5.000, seperempat kurang ya teman-teman. Dan aku juga nggak tahu nih simpan kerupuknya di mana, karena kan aku nggak langsung goreng juga ya hari ini, paling sore harinya lah aku gorengnya. Oke, lanjut lagi. Selain aku beli kerupuk, aku juga beli bawang merah dan bawang putih. Ini tuh sebagai tambahan aja, karena minggu lalu juga aku tuh belanja mingguan udah beli bawang merah bawang putih, kalau nggak salah di seperempat gitu deh untuk bawang merahnya ya. Kalau untuk bawang putihnya aku biasanya beli di harga 3.000, itu udah banyak banget. Dan untuk bawang merah bawang putihnya untuk kali ini ya, aku belinya di harga Rp5.000. Dan menurut aku ini tuh udah cukup banyak banget ya bawang merah 3.000 seperti ini. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk sisa bawang merah aku sisa minggu lalu ini juga masih lumayan banyak banget. Jadi bener-bener bawang merah untuk saat ini tuh untuk nambahin aja biar gak kekurangan ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ya bawang merah saat ini itu lagi mahal atau lagi murah. Nah tapi kalau misalkan di tempat teman-teman sendiri itu bawang merah lagi harganya lagi murah atau lagi mahal nih, boleh komen di bawah ya. Kalau aku sih jujur aja ya belum tahu, karena ya aku kalau beli 3.000 ya sebanyak ini memang, tapi beda-beda ya, beda warung pasti beda juga nih ngasih bawang merahnya sedikit banyaknya. Kemudian untuk bawang putih ini juga aku masih ada sisa minggu lalu, jadi sisanya itu emang tinggal kecil-kecil aja ya teman-teman. Jadi minggu ini juga aku beli di mungkin 2.000 kali ya ini bawang putih, jadi benar-benar dapat 2 bonggol seperti ini cukup lah untuk beberapa hari ke depan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku ada beli kecap di harga Rp2.000, kemudian juga aku beli ada bubuk di Rp1.000, dan juga kalau gopean itu nggak ada kembaliannya, biasanya dikasihnya
penyedap bumbu seperti ini ya. Kemudian juga aku ada beli saus tiram di harga Rp2.000. Kemudian juga aku beli labu siam. Ini kalau nggak salah gratis ya teman-teman, karena nggak kehitung jadinya udah dikasih ke aku aja. Kemudian juga aku masih punya santan instan minggu lalu, belum aku masak, belum aku papain ya. Jadi lumayan banget lah, bisa lebih hemat untuk memasak kali ini. Kemudian aku juga beli kikilnya di harga Rp6.000. Cuman aku nggak tahu ya untuk masak kikil ini cuma kikil toh atau dicampur dengan tempe. Pokoknya dicukup-cukupin aja ya. Kalau misalkan tempenya masih bisa dibagi lagi dan digabung dengan kikil ini, ya paling aku gabung kikilnya dengan tempe. Tapi kalau misalkan tempenya itu cukupnya untuk labu siam santan, ya udah kikilnya paling cuman kikil toh aja gitu dimasak. Kalau untuk anak-anak aku sih paling masak digorengin telur aja, karena memang alhamdulillahnya masih ada sisa 2 telur gitu ya teman-teman. Dan untuk kikil aku langsung aja potongin ya, biar ketika masak itu langsung satset, nggak usah pakai potong-potongin lagi. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Karena aku udah lama banget nih nggak sapa-sapa teman-teman semuanya, cuma nontonin aja, cuma komen-komen ya, tapi aku belum sapa di video aku. Oke, ini tuh masih ada sisa teri minggu lalu, jadi lumayan sebagai tambahan tempe. Kemudian juga ini cabai-cabai aku, ini tuh bener-bener awet banget, makanya aku tuh sampai akhir bulan itu benar-benar nggak beli cabai ya teman-teman, karena masih sebanyak ini cabainya. Kemudian juga tomat tuh masih banyak banget, alhamdulillahirobbil alamin. Jadi setiap aku belanja tuh ya aku nggak beli cabai, nggak beli tomat gitu ya. Jadi untuk cabai setannya juga aku bener-bener masih awet banget, karena memang sejarang itu aku nyambel ya teman-teman. Dan juga jarang sih masak-masak yang pedas gitu, karena qadarullahnya minggu kemarin tuh Pak suami lagi mengurangi makan pedas. Jadi ya udah aku tuh masak yang sayur-sayur bening aja. Oke, untuk tomatnya ini aku mau bersihin dulu ya. Aku mau ganti untuk alasnya juga, karena memang sudah lembab, udah basah. Aku khawatir bisa mengganggu keawetan tomatnya, karena lumayan banget lah. Ini tuh bisa awet sampai 3 minggu ya kalau misalnya kita benar-benar simpannya dengan baik. Dan untuk tomat itu paling setelah ini ya, setelah aku ganti alasnya, aku mau lap-lapin tomatnya, karena setelah keluar dari kulkas ini biasanya tomat itu kan agak lembab, agak basah gitu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk kulkas lagi, aku pastiin untuk bersihin kulit dari si tomatnya. Dan aku juga mau sekalian ngecek apakah ada tomat-tomat yang busuk atau enggak. Jadi kalau misalkan ada yang busuk gitu ya, jadi aku potong dulu ujungnya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, setelah aku bersihkan, ternyata tomatnya malah busuk di ujungnya. Padahal nggak kelihatan dari luar tuh ya bersih-bersih aja gitu, baik-baik aja, padahal dalamnya busuk. Dan makanya ini di sini tuh aku melanjut lagi untuk bersihin semua tomatnya. Oke, setelah semuanya selesai dan tomat-tomat yang busuk udah aku buang ya bagian busuknya, aku mau lanjut lagi untuk beresin si cabai. Jadi aku mau lihat juga nih untuk cabai-cabai ini apakah di bagian bawahnya itu ada yang busuk atau enggak. Kalau misalkan ada yang busuk itu langsung aku buang ya teman-teman, karena itu bisa mengganggu untuk keawetan cabai-cabai yang lainnya. Ini tuh bener-bener awet banget sampai 3 mingguan ya. Pokoknya dari awal video bulan Juli ini si cabai rawit ini tuh awet banget teman-teman, makanya sampai akhir bulan Juli ini tuh aku nggak beli cabai setan sama sekali ya. Dan untuk cabai merahnya juga sama ya, sama kayak cabai rawit dan juga tomatnya mau aku pilah-pilah dulu dan aku pindahin wadahnya. Jadi bener-bener aku mau rapiin semua cabai-cabai yang ada, karena sayang juga ya kalau misalnya aku cuma simpan aja tapi nggak aku cek-cek ya. Nah, siapa tahu ada cabai yang udah busuk dan kualitasnya udah kurang baik. Kan sayang juga bisa mengganggu dan juga merusak kualitas cabai-cabai yang masih bagus. Dan untuk cabai setannya, karena aku nggak punya tisu biar nggak terlalu lembab kayak masuk di kulkas, jadi aku tambahin atau aku alasin bagian atasnya itu pakai kertas. Oke, lanjut lagi ke cabai merahnya. Seperti yang tadi aku bilang ya, ini tuh aku juga mau cek untuk cabai merahnya, karena ini tuh bener-bener banyak banget cabai merahnya.
Jadi aku bener-bener pilih-pilih ini cabai-cabai yang kurang bagus ataupun yang busuk itu biar nggak kegabung sama cabai-cabai yang masih bagus. Sambil memilah-milah cabai, aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, maupun yang komen ataupun yang tidak komen. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan kalian. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke video. Ini tuh aku masih milah-milah cabai ya teman-teman, karena di wadah yang sebelahnya alasnya itu udah basah banget. Kayaknya seingat aku sih untuk wadah yang ini tuh dia masuk ke di bawah chiller gitu ya, di bawah freezer maksudnya, di chiller ya teman-teman. Jadi cepat basah lah untuk alasnya. Makanya di sini bener-bener aku mau pindahin, aku gabung dengan wadah yang satunya. Jadi biar nggak terlalu banyak wadah juga ya di kulkas. Karena lumayan juga kalau misalnya aku mau simpen yang lain gitu ya, atau piring-piring yang isinya ada buah ataupun yang lainnya, jadi kayak sumpek banget di dalam kulkas karena terlalu banyak wadah. Makanya untuk cabai-cabai ini juga aku gabung akhirnya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, food prepnya udah selesai, dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ataupun menginspirasi teman-teman semuanya soal belanjaan, meal plan ataupun cara simpan makanan. Dan aku cukupkan videonya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.